Halo teman-teman, kali ini aku Dava dan kali ini aku mau bahas tentang editing audiovisual. Nah teman-teman, editing audiovisual bukan cuma soal kreativitas, tapi juga ada aspek hukum dan etika yang harus kita perhatikan supaya karya kita aman dari masalah hak cipta. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada asetnya yang dilindungi hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada penciptanya, dan kita wajib menghargai hasil karya orang lain. Beberapa aset yang termasuk di dalamnya antara lain musik dan sound effect, rekaman suara, footage video, font, foto atau ilustrasi, dan skrip ataupun naskah. Nah, semua ini nggak boleh ya kita gunakan sembarangan tanpa izin. Lalu, untuk menggunakan aset, biasanya kita butuh lisensi ataupun izin. Ada beberapa jenis lisensi yang perlu diketahui. Yang pertama, ada royalty free license. Biasanya cukup bayar satu kali aja, lalu bisa dipakai terus-menerus, terutama untuk kebutuhan komersial. Lalu yang kedua, ada Creative Commons. Lisensi bebas tapi ada syaratnya nih. Yaitu yang pertama ada Creative Commons Attribution, bebas digunakan asal mencantumkan sumber. Lalu yang kedua, Creative Commons Attribution Non-Commercial, bebas digunakan asalkan tidak untuk tujuan komersial. Lalu yang ketiga, Creative Commons Attribution No Derivatives, yaitu bebas digunakan tapi tidak boleh dimodifikasi. Lalu ada Public Domain, karya yang bebas digunakan oleh siapa saja tanpa batas. Lalu yang keempat, Custom License, kesepakatan langsung dengan pemilik karya sesuai aturan yang mereka tentukan. Jadi sebelum mengambil aset, pastikan tahu lisensinya ya. Lalu ada juga konsep fair use ataupun fair dealing, yaitu pengecualian penggunaan karya orang lain tanpa izin. Tapi ini terbatas untuk hal-hal tertentu saja, yaitu kegiatan pendidikan, pemberitaan, kritik, ataupun review karya. Namun, fair use ini tetap harus hati-hati, jangan sampai disalahgunakan. Lalu, dalam praktiknya, editing audiovisual diatur oleh regulasi. Ada yang berlaku secara nasional seperti Undang-Undang Hak Cipta, UU ITE, KPI, dan LMKN. Ada juga aturan dari platform YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter, serta aturan internasional lainnya, misalnya Konvensi Bern dan WIPO yang mengatur perlindungan hak cipta lintas negara. Selain hukum, kita juga harus ingat etika nih teman-teman. Misalnya, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, tidak boleh membuat adegan yang mendiskreditkan suatu suku, agama, ataupun kelompok tertentu. Karena editing bukan hanya soal kreativitas, tapi juga soal tanggung jawab teman-teman. Jadi, dalam editing audiovisual, jangan hanya fokus pada hasil visual yang keren ya, tapi juga aspek legal dan etika agar karya kita bisa diterima, bermanfaat, dan pastinya bebas dari masalah hukum. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.